Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Karena banyaknya permintaan dari kalian untuk membuat penjelasan tentang persamaan linier satu variabel, kali ini akan Christine jelaskan tentang bagaimana memahami persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel dimulai dengan memahami apa itu kalimat tertutup dan apa itu kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang kalian bisa langsung temukan nilai kebenarannya. Misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu kalimat tertutup bernilai benar. 3 ditambah 5 sama dengan 7 adalah kalimat tertutup bernilai salah. Jadi kalian bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Berbeda dengan kalimat tertutup, kalimat terbuka adalah kalimat yang kalian belum bisa nilai kebenarannya. Jadi kebenarannya belum bisa ditentukan. Kota X adalah kota dengan pendapatan terbesar di Indonesia. X itu mana? Kalau X itu Papua atau X itu Surabaya misalnya, maka kita bisa selesaikan. Tapi karena kalimatnya adalah kota X adalah kota yang memiliki pendapatan per kapita terbesar di Indonesia, maka kita belum tentu bisa menilai apakah dia benar, apakah dia salah. Dalam matematika, contohnya 5 ditambah X sama dengan 12. Apakah kalimat itu benar-benar ataukah salah? Kita belum tahu. Karena kita belum tahu, maka kalimat itu bisa kita sebut dengan kalimat terbuka. Jadi jelaskan apa itu kalimat tertutup dan apa itu kalimat terbuka. Nah, persamaan linier satu variabel berangkat dari kalimat terbuka. Masih ingat contoh tadi, 5 ditambah X sama dengan 12. X di sini disebut dengan variabel. Variabel banyak digunakan di pelajaran matematika bab aljabar. Sehingga kalau bab-bab yang dipengaruhi oleh aljabar, maka banyak akan ditemukan variabel-variabel di dalamnya. Sebelum bicara lebih lanjut, kita perlu mengenal apa itu variabel terlebih dahulu. Dalam aljabar ada 3 istilah yang harus kalian ketahui, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Misalkan 2x plus 3, 2 itu koefisien, x itu variabel, dan 3 itu konstanta. Untuk memahami variabel, dalam bahasa sehari-hari kita sering mengganti sesuatu yang belum kita ketahui itu dengan kata ganti. Nah, misalkan seperti tadi, X adalah ibu kota suatu negara di benua Asia. X itu variabel, biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Contoh lagi, si A adalah siswa dengan nilai tertinggi di kelasnya. A itu variabel, kita belum tahu siapa si A, tapi kita bisa menggantinya dengan satu variabel, namanya variabel A. Dalam bahasa Indonesia, variabel disebut juga dengan peubah. Ada aturan tertentu tentang variabel ini. Variabel hanya boleh dijumlahkan dengan variabel sejenis. Misalkan 2x ditambah 3x, itu artinya koefisiennya kita jumlahkan 2 ditambah 3, yaitu 5, variabelnya x, maka 2x ditambah 3x adalah 5x. Demikian juga pengurangan, 6x dikurangi 3x sama dengan 6 dikurangi 3 itu 3, x nya adalah variabel, jadi 6x dikurangi 3x sama dengan 3x. Gimana jika variabelnya berbeda? Jika variabelnya berbeda, kalian tidak boleh menjumlahkan maupun mengurangkannya. Misalnya 2x ditambah 3y, ya sudah, cukup sampai di situ, tidak perlu dilanjutkan karena keduanya tidak boleh dijumlahkan. Demikian juga variabel dan konstanta. Misalnya 2x ditambah 5, itu juga tidak boleh dijumlahkan. Dalam perkalian dan pembagian ada perbedaan sedikit dengan aturan penjumlahan dan pengurangan variabel. Misalkan 5A dikali 5B hasilnya adalah 25AB. Misalkan
3x dikali 5x hasilnya adalah 15x kuadrat. Itu sekilas tentang variabel, konstanta, dan koefisien. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel, misalnya 5, 7, 2. Nah, itu disebut dengan konstanta. Kembali ke persamaan linear satu variabel. Tujuan dari persamaan linear satu variabel adalah mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Misalnya, kita punya X adalah kota yang terletak di Jawa Tengah, maka kita perlu mengganti X dengan kota tertentu sehingga kalimatnya menjadi benar. Kalau X kita ganti dengan Salatiga, maka kalimatnya akan berubah menjadi Salatiga adalah kota yang terletak di Jawa Tengah, maka nilainya menjadi benar. Tapi kalau X kita ganti dengan Surabaya, maka Surabaya adalah kota yang terletak di Jawa Tengah, maka nilainya menjadi salah. Tujuan persamaan linear satu variabel adalah mengganti X-nya menjadi kalimat yang tertutup bernilai benar. Dalam matematika bisa dicontohkan 5 dikurangi N sama dengan 7. Maka berapakah N yang memenuhi sehingga 5 dikurangi N nantinya akan sama dengan 7. Kalau kita cari N-nya akan bertemu. Kalau kita cari N yang tepat adalah negatif 2, sehingga kalimatnya menjadi 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7. Kalimatnya menjadi tertutup bernilai benar. Persamaan linear satu variabel sendiri seperti namanya punya syarat dikatakan persamaan linear satu variabel. Persamaan berarti dia harus memuat tanda sama dengan, tidak boleh memuat tanda pertidaksamaan. Tanda persamaan adalah sama dengan. Kalau tanda pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, serta tidak sama dengan. Linear artinya variabelnya harus berpangkat 1. Jika 2x artinya x-nya itu pangkat 1. 2x min 5 atau 2x dikurangi 5 itu artinya 2x-nya tetap pangkat 1 dikurangi 5. Kalau misalkan 2x kuadrat dikurangi 5 atau 2x pangkat 3 dikurangi 5, ini tidak linear namanya, maka dia bukan persamaan linear satu variabel. Dikatakan satu variabel dalam satu persamaan harus memuat hanya satu variabel. Contohnya 2n dikurangi 7 sama dengan 0. 2x ditambah 5 sama dengan 8. Maka dia hanya memuat satu variabel, n, x, atau variabel-variabel yang lain. Bedakan dengan 2x ditambah 3y sama dengan 10. Maka ini bukan PLSV. Kenapa? Karena persamaan ini memuat dua variabel. Jelaskan mana yang persamaan linear satu variabel, mana yang bukan persamaan linear satu variabel. Ingat syaratnya. Yang pertama, kalian harus paham bahwa dia memuat tanda sama dengan, dia memuat variabel, dan variabelnya itu hanya satu, dan variabelnya juga berpangkat 1. Persamaan linear satu variabel. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan mempelajari persamaan linear satu variabel adalah mencari penyelesaian sehingga kalimat terbuka itu menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Nah, soalnya mudah jika hanya 5 dikurangi X sama dengan 3, maka X-nya adalah 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Namun persamaan linear satu variabel tidak sesimpel itu. Kita bisa mendapatkan contoh-contoh yang jauh lebih rumit daripada itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikan persamaan variabel yang lebih rumit? Kita akan mulai dengan contoh yang paling sederhana. Sebagai contoh, 3x dikurangi 2 sama dengan 16. Maka bagaimana menyelesaikannya? Pastikan ruas kiri terisi variabel saja dan ruas kanan terisi konstanta saja. Saat ini kondisinya
baik variabel maupun konstanta tersebar di ruas kiri dan ruas kanan. Kita akan mulai memisah-misahkannya. Pertama, bagaimana cara memisahkannya? Pertama, ruas kiri harus kita bersihkan dari semua bilangan. Karena di sana ada 3x dikurangi 2, maka agar ini kurang 2-nya itu hilang, maka perlu kita tambahkan dengan 2, sehingga posisinya menjadi 3x dikurangi 2 ditambah 2. Sama dengan, karena yang sebelah kiri atau ruas kiri kita tambahkan 2, maka pastikan ruas kanan juga ditambah 2 agar seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga diperoleh 3x dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 16 ditambah 2. Kemudian jika kita runtut di bawahnya, hasilnya adalah 3x kurangi 2 ditambah 2 menjadi 0, jadi tidak perlu kita tulis. Hasilnya adalah 3x sama dengan 18. X saja, bagaimana mencarinya? Maka 3x perlu kita bagi dengan 3, sehingga ruas kiri kita bagi 3 dan ruas kanan kita bagi 3, sehingga diperoleh X saja, hasilnya adalah 18 dibagi 3, yaitu 6. Bagaimana? Kita perlu mencoba contoh yang lain. Untuk contoh lain yang lebih kompleks akan saya bahas di video yang lain. Demikian juga dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Cara singkat menyelesaikan persamaan linear satu variabel juga akan saya bahas di video yang lain. Karena itu, kalian bisa mengulang video ini sampai selesai sehingga kalian paham bagaimana itu persamaan linear satu variabel, dan kalian dapat menambah pengayaannya dengan menyimak video-video yang lain, termasuk soal-soal yang lebih kompleks. Sekian untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahwa matematika itu mudah.